3.1.A.9 Koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.1 oleh Pujasari Purnama, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palangkaraya. Ki Hajar Dewantara pada filosofi Prapta Triloka yang terkenal dengan semboyan Ingarso Sung Tulada di depan memberikan teladan, ing madya mangun karsa di tengah membangun motivasi, tuturi handayani di belakang memberikan dukungan. Dalam filosofi Prapta Triloka ini, Ki Hajar Dewantara sudah menekankan bahwa seorang pendidik haruslah segala sikapnya itu memberikan teladan, kemudian mampu membangun motivasi, mendampingi murid untuk membangun motivasinya dalam belajar. Dan selain berada di depan, di tengah, dan di belakang, seorang pendidik juga harus mampu memberikan dukungan kepada muridnya. Sehingga filosofi Prapta Triloka ini berkaitan erat dengan bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya harus berpihak kepada murid. Nilai-nilai pada diri berpengaruh terhadap prinsip yang diambil. Nilai-nilai pada diri seorang guru itu erat kaitannya dengan etika, dan etika adalah bagian dari karsa atau sikap. Nilai-nilai yang ada pada seorang guru itu tentunya akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dari seseorang itu dipengaruhi oleh 3 prinsip. Prinsip apa saja? Yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 3 prinsip ini adalah bagian dari nilai-nilai diri seseorang, di mana ketika dia memutuskan sesuatu tentunya akan terlihat prinsip apa yang dipegang oleh seseorang tersebut. Apalagi jika orang tersebut adalah guru, tentu akan sangat berpengaruh terhadap suatu pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah proses bimbingan atau coaching. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping atau fasilitator itu telah membantu CGP berlatih mengevaluasi keputusan yang diambil CGP itu sendiri, yaitu saya sendiri. Bagaimana bimbingan atau coaching itu, kemampuan coaching dari seorang guru itu sangat penting. Pentingnya pendekatan coaching dilaksanakan oleh guru harus mampu mengetahui dan memahami kebutuhan belajar serta kondisi sosial dan emosional dari muridnya. Seorang siswa harus mampu menyelesaikan permasalahannya dalam belajarnya. Jadi ketika seorang guru memiliki kemampuan coaching atau bimbingan yang tepat, maka dapat mengarahkan muridnya dalam mengambil suatu keputusan yang tepat. Kemampuan guru dalam mengelola aspek sosial emosional. Selain kemampuan guru dalam coaching, kemampuan guru dalam mengelola aspek sosial emosional itu juga mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Kemampuan sosial emosional inilah nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian, studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Jadi ketika seorang pendidik ingin menyelesaikan suatu studi kasus, maka tentu akan dipengaruhi oleh
nilai moral yang ada atau etika atau nilai-nilai yang dipegang oleh pendidik itu sendiri. Nah, pendidik sebagai pemimpin pembelajaran itu harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Seperti itu. Jadi seorang pendidik harus mampu nih mengidentifikasi studi kasus yang terjadi, apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jika kasus yang terjadi merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan itu berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan, dan perlunya pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang kita ambil itu mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk murid. Jadi, lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman itu sangat mempengaruhi bagaimana peserta didik atau murid belajar. Maka perlu menciptakan lingkungan yang seperti ini. Selanjutnya, kesulitan-kesulitan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap dilema etika itu salah satunya adalah terkadang adanya nilai kasihan yang lebih dominan yang akhirnya keputusan yang diambil itu menguntungkan salah satu pihak akan tetapi merugikan pihak lain. Nah, kesulitan-kesulitan seperti ini atau nilai-nilai yang lebih dominan seperti ini harus dihindari seorang pendidik ketika ingin mengambil suatu keputusan. Tentunya keputusan yang berpihak kepada murid. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid adalah satu, keputusan yang tepat yang berpihak kepada murid tentunya akan memerdekakan murid. Kedua, keputusan yang ditetapkan dengan memperhatikan 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip, tentu keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi dan sangat mempengaruhi pengajaran seorang guru tersebut kepada muridnya. Maka penting pengambilan keputusan ini erat kaitannya dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Kemudian, pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan itu dapat mempengaruhi kehidupan murid dan masa depannya. Maksudnya seperti apa? Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan pengajar pun dapat memaksimalkan potensi dari murid dan kebutuhan murid sebagai bahan yang akan menjadi landasan ketika merancang pembelajaran yang tepat kepada murid. Kesimpulan dari koneksi antar materi modul 3.1 ini adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.